Mentari pagi telah terbit dan menyapa pagi ini. Suara kicauan burung dan kokokan ayam bersenandung bersama suara perut yang keroncong. Nampaknya perut ini mulai rindu untuk diisi sarapan asli khas Jogja. Dan salah satu yang wajib untuk dikunjungi adalah lupis Mbah Satinem. Terlihat sepintas tidak ada yang begitu spesial, tidak ada papan nama. Tapi di balik itu semua, ada seorang perempuan yang selalu ditunggu puluhan orang mulai dari jam 5 pagi, yaitu Mbah Satinem. Lupis. Ya, lupis kawan. Lupis yang sudah sangat melegenda. Rasa gurih dan manis ditambah keramahan Mbah Satinem menjadi cita rasa tersendiri yang perlu kita lestarikan. Di umurnya yang senja, beliau tetap memilih untuk berjualan, mengenalkan kita akan cita rasa asli lupis dari tangannya. Tuh apa ya, pagi-pagi ya kita ternyata cari sarapan tuh. Kita ke Bu Satinem, karena Bu Satinem itu mulai buka tuh dari jam 5 subuh. Nah kita nyampe sana itu antara jam 6, setengah 7 kita nyampe sana. Dan alhasil kita tidak dapat antrian karena sudah full. Jadi dia 3 jam tuh udah full banget. Cuman Tuhan berkehendak lain. Akhirnya ada orang baik yang ngasih nomor antriannya ke kita. Jadi total ya 3 jam lah kita ngantri di sana. 3 jam lebih. Orang bule itu dia tuh tahu itu tempat. Dia mungkin nggak tahu informasinya atau apa. Cuman dia cuma melihat, wah kok ini ada rame jualan apa gitu kan. Biasa wisatawan kan gitu. Dia nyamperin tapi dia nggak tahu mau beli itu ngomongnya harus kemana. Jadi akhirnya gua mencoba membantu deh, apa yang mereka mau ngapain, butuh apa gitu. Gue coba bantuin gitu aja. Sejarah tidak pernah berbohong. Asik. Jadi ini salah satu kuliner legenda di Jogja juga, yang hitungannya udah sangat lama juga. Orang-orang sana juga pada tahu, dan beberapa juga kemarin kita ngobrol ada orang Surabaya sampai rela cuman untuk beli lupis doang ke Jogja. Sesuai. Dan balik lagi ya, rasanya mereka tuh lupis yang menurut gua worth it sih. Lu nunggu lama, udah lama-lama lu tapi mendapatkan hasil yang oh iya bener nih apa yang gue bayangin ya, itu worth it banget menurut gue sih, rasanya oke banget. Gue ketemu Bu Sutinemnya, gue tanya orang-orang sana ini Bu Sutinemnya gitu. Ternyata ya tetap Jogja selalu dengan cara tradisional untuk memanjakan para wisatawan. Keunikan yaitu balik, Jogja selalu memanjakan dengan cara tradisional untuk para wisatawan ataupun untuk membagikan kulinernya. Bu Satinem itu masih memakai cara tradisional untuk memotong lupisnya dengan menggunakan benang. Worth it dengan apa yang mereka sajikan, dengan rasa yang mereka sajikan, menurut gua worth it sih. Dan gak aneh kenapa orang mau menunggu lama, karena ingin mendapatkan rasa lupis yang enak itu. Langkah selanjutnya adalah mencicipi makanan khas Jogja lainnya, jenang. Dan salah satu yang paling legendaris adalah jenang Bu Gendis di Pasar Lempuyangan. Kabar yang aku dengar bahwa di sini sudah 3 generasi menyajikan jenang. Di sini kalian bisa menemukan banyak jenis jenang, mulai dari jenang candil, jenang sumsum putih, jenang sumsum coklat, dan jenang mutiara. Dengan harga 5.000 seporsi, sungguh menjadi teman santap yang nikmat di pagi ini. Bercengkrama dengan penjualnya.
Jenang itu satu-satunya tempat yang masih lama katanya dia. Jadi lokasinya itu ada di Pasar Lempuyangan. Masuk, dia tempatnya nggak sulit dicari sih, gampang, dia cuma masuk ke dalam pasar itu belok kiri langsung ketemu itu Jenang Bugis. Di bayangan gue Jenang itu dodol, makanya gue bingung, Jenang kok sampai sejauh ini ya, aneh gitu. Cuma pas gue nyampe akhirnya oh, Jenang itu kayak ada candil, ada bubur sumsum, ada gula aren, enak sih itu. Dia disajinya tuh pakai daun pisang, manisnya juga pas menurut gue sih, itu emang khasnya sana ya, Jenang Jogja. Mungkin kalau gua yang orang Sunda masih masuk sih, karena mungkin kalau di Sunda ada bubur sumsum, gula merah. Nah kalau Jenang itu kan ada candilnya, ada bubur sumsumnya, bubur sumsum hijau, terus disiram dengan gula merah sih, itu enak sih menurut gua, untuk di lidah Sunda itu masih oke lah. Ada satu lagi tempat yang membuat penasaran, karena ini banyak di berbagai kota di Indonesia lainnya. Tapi, bagaimana ya cita rasa yang di Jogja? Wedang tahu. Wedang tahu yang terbuat dari sari kedelai berwarna putih dan lembut, dipadu dengan wedang jahe hangat yang sedikit pedas. Dengan bahan pokok kedelai, Bu Sukardi, pemilik, meramu kuahnya antara lain dari jahe emprit, jahe yang terkenal pedas, juga rempah-rempah seperti pandan, serai, daun jeruk, dan gula Jawa. Luar biasa, membuat badan lebih segar setelah menyantap semangkuk wedang tahu Bu Sukardi. Untuk wedang tahu, atau biasa kita sebut itu mungkin kembang tahu, itu lokasinya di kayak kaki lima gitu, trotoar, dan dia itu emang harus pagi-pagi jualannya, karena di situ ada beberapa jualan untuk sarapan ya. Sarapan pagi kembang tahu agak unik, sarapan kembang tahu, karena anget jahe, lu minum kayak lu minum segelas jahe anget-anget, cuman lu dikasih ademnya itu dengan wedang tahu ini, kembang tahu ini, gitu. Unik sih, cuman enak gitu. Untuk sarapan masih masuk sih. Kembang tahu isinya cuma kembang tahu dan wedang jahe aja, sama gula merah. Sama, cuman ini lebih, nggak tahu ya, menurut saya sih lebih lembut. Tahunya ini, kembang tahunya ini tuh lebih lembut. Dan akhirnya sampai juga di penutupan kuliner di Jogja kali ini. Tempo Gelato, salah satu tempat es krim blasteran Jawa dan Eropa yang menyajikan es krim gelato. Dan infonya, terdapat hampir 50 varian rasa yang ada di sini. Kayaknya kita harus mencoba ya guys. Pengalaman gua makan es krim di Tempo Gelato
Gue kan niatnya mau sambil nongkrong tuh di Tempo Gelato tuh. Gue udah di otak gue tuh gue pesen ini buat peneman es krim. Ternyata emang mereka itu store khusus es krim, tempat makanan es krim. Dan untuk harga gue beli yang 35.000 deh kalau salah. Gue udah mikir ya 35.000 cuma segitu. Ternyata itu besar banget, banyak banget itu tuh. Dan es krimnya juga enak. Banyak pun pengunjungnya ke sana. Gitu, menurut gue sih oke. Tempo Gelato masih oke. Tempat buat nongkrong oke sih. Dia agak instagramable juga ya. Tempatnya tuh emang banyak beberapa tempat duduk itu pakai spot-spot buat story kayak gitu. Selama 4 hari gue di Jogja, gue mendapatkan pengalaman seru dari pagi sampai siang, dari rasa-rasa yang disuguhkan ke gue, ya dari yang nggak pernah gue coba sampai akhirnya gue coba. Menurut gue overall Jogja bikin gue bakal balik lagi. Yang paling berkesan itu menurut gue gudeg pawon, gudeg lindu, terus angkringan Likman, terus jenang sama lupis Bu Tumini, Bu Satinem. Itu menurut gue paling terenang sampai sekarang gue agak mikirin kok bisa ya, mungkin balik lagi mereka itu ke legasinya, mereka pintar untuk mengolah kembali dan tidak menghilangkan cita rasa apa yang pernah disajikan oleh mereka.